Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita lebih mengencangkan ikat pinggang kita di akhir bulan Ramadan ini, agar supaya tidaklah terlepas dari kita pahala-pahala yang disediakan oleh Allah untuk kita semuanya. Jangan biarkan itu berlalu tanpa kita bisa menangkapnya. Pahala yang disediakan oleh Allah kepada kita semuanya sangatlah banyak, tergantung daripada kita apakah kita mau mengambil kesempatan itu atau tidak. Ini semuanya sudah barang tentu menjadi pilihan bagi kita semuanya. Sebelumnya maaf, saya kadang rada pelo ini, gigi otak, jadi kadang-kadang ngomongnya susah. Kadang-kadang keseletot otak kondol kantil, sehingga kadang-kadang ngomongnya pelo. Nun sewu nggih. Mudah-mudahan tidak mengurangi. Kadang-kadang ketika sedang membaca Al-Qur'an keseletot ya, karena harus madal ilate mandan neken gigi yang sakit sehingga susah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Jemaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kemarin terkait dengan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala di akhir suratul Baqarah. Allah sudah memberikan pelajaran kepada kita semuanya terkait zakat, infak, sedekah, dan juga Allah memberikan pelajaran bagi kita kaum muslimin agar menjaga martabat diri kita. Akan tapi Allah tabaraka wa taala juga tidak menjadikan agama ini sebagai sesuatu yang membuat kita sulit dalam kehidupan sehari-hari, tentunya tidak. Walaupun Allah melarang kita untuk meminta-minta kepada manusia, akan tapi untuk hal-hal tertentu Allah membolehkannya. Misalnya antara orang tua dan anak itu tidak masalah, ya, antara suami dan istri tidak masalah, ya, saling meminta segala sesuatu ini sudah barang tentu sesuatu yang memang sudah menjadi seharusnya. Begitu juga kepada di kehidupan bermasyarakat, ketika kita memiliki sesuatu yang memang tidak terlalu bernilai, ketika kita memintanya kepada tetangga kita misalnya, kalau memang itu ada, itu tidak insyaallah tidak akan mengandung ancaman seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait meminta-minta. Gitu. Terkait rangkuman dari ajaran pelajaran yang sudah kita sampaikan. Kita akan lanjutkan kepada ayat yang berikutnya, 274. Allah berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah di malam hari ataupun siang hari, ya, ini artinya baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, dua-duanya diperbolehkan. Ya, sirron wa alaniyatan, ya, baik itu secara sir ataupun secara terang-terangan untuk memberikan contoh kepada orang yang lain, maka bagi mereka pahala mereka
Di sisi Tuhan mereka tidak ada ketakutan dan tidak juga bersedih hati. Ini akhir daripada ayat-ayat terkait sedekah dan infak. Kita tidak akan melanjutkan terkait infak sedekah, akan tapi kita cukupkan. Lalu Allah melanjutkan dengan ayat-ayat mengenai riba. Ya, Allah tabarak wa ta'ala menggandengkan sedekah, infak, zakat dan sebagainya dengan permasalahan riba. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwasanya di dalam ajaran agama Islam, ajarannya itu mengandung nilai sosial yang sangat luar biasa, agar supaya kita ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, tetapi jangan saling tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Dan riba ini salah satu praktek yang merajalela di kita. Ini adalah warisan dari orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah memulai dengan firman-Nya dari mulai ayat yang ke-275. Allah berfirman, allazina yakuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak akan mampu berdiri, tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang ketempelan syaitan dari sentuhan. Ini permisalan di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Para ahli tafsir menyampaikan bahwasanya para pemakan riba besok di yaumul qiyamah ketika dibangkitkan dari kubur, kita semuanya akan dibangkitkan dari kubur. Semuanya berjalan menuju padang mahsyar. Kita semuanya tergantung daripada amal-amal kita. Bagaimana kita bangkit dalam alam kubur menuju padang mahsyar. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang naik. Mungkin kalau diibaratkan di sini, ada yang bersepeda, ada yang motor, ada yang naik bis ASEAN, ada yang naik bis ekonomi, ada yang numpak pesawat dan sebagainya dan sebagainya. Tergantung daripada amalan kita. Ada juga yang berjalan, ada yang berlari, ada yang merangkak, ada pula yang ngesod. Ya, ada yang berjalan kepalanya di bawah. Itu banyak sekali hal-hal atau keadaan-keadaan manusia pada saat itu bermacam-macam, berbeda-beda, dan khusus untuk pemakan riba, mereka dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang terkena penyakit ayan. Nggih? Kertas nggih penyakit ayan nggih? Epilepsi. Seperti apa? Glebek-glebek apa nggih? Itu seperti itu. Itu nanti besok di hari kebangkitan, seorang yang di dunianya pemakan riba, dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Seperti orang yang itu tadi, orang yang terkena penyakit ayan. Bahkan diriwayatkan oleh para ahli tafsir bahwasanya mereka berjalan sambil mencekik lehernya sendiri. Itu. Dan ini pasti akan terjadi ketika nanti di hari berbangkit. Para ulama tafsir juga menyampaikan kalimat ini menandakan bahwa seorang pemakan riba, dia ketika hidup di dunia ya seperti seorang yang terkena penyakit ayan, artinya tidak melihat halal dan haram. Tidak melihat halal dan haram, dia berjalan ngodor kayak apa? Ngodor babi nggih? Iya, kayak celeng. Ya, tidak melihat halal dan haram, tidak peduli tetangga, tidak peduli siapa. Yang penting dia pikirannya mencari keuntungan. Itu pemakan riba itu seperti itu.
Allah mengibaratkan para pemakan riba ini seperti itu. Ya. Kenapa demikian? Kita lanjutkan dulu ayatnya. Nanti penjelasannya dilanjutkan. Zalika, yang demikian itu, bi'annahum qalu, sesungguhnya mereka berkata, para pemakan riba, innamal bai'u mislu riba, sesungguhnya perdagangan jual beli itu seperti juga sama dengan riba. Mereka mengatakan demikian. Loh, nyong kan adol duit, pada baik kalau adol kelambi. Itu mereka beralasan seperti itu. Apakah betul? Betul memboten? Kadang-kadang mungkin panjenengan juga berpikir, kan pada bayi dodolan nggih. Saya dodolan uang, dia dodolan kelambi juga mencari untung. Akan tetapi sekali lagi Allah menandaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah yang mempunyai segala urusan, yang mengatur segala macam urusan, pasti akan mengetahui, dampak buruk daripada transaksi yang mengandung unsur riba. Ya, kelihatannya kecil mungkin, kelihatannya mungkin sama-sama butuh, ya, antara sing utang maupun sing ngutangi. Itu akan tetapi itu semuanya nanti akan mencekik ya perekonomian seseorang ketika dia sudah terlilit dengan hutang yang bertumpuk. Ya, karena riba ini menumpuk. Ketika bunganya tidak bisa, ya nanti akan menumpuk, digabung dengan pokoknya nanti akan berbunga, sedemikian seterusnya seperti itu. Dan ini yang tidak sama dengan jual beli. Kalau jual beli kita menjual, ya sudah, itu. Makanya Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Dan ini yang menjadi alasan orang-orang yang menghalalkan riba. Kita lanjutkan. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih, maka barang siapa yang sudah datang pelajaran terkait haramnya riba dari Tuhannya, fantaha, maka dia berhenti dari transaksi riba, baik dari meminjami uang dengan riba atau minjam uang dari riba, dua-duanya. Barang siapa yang ketika sudah diberi pemahaman terkait haramnya riba dan dia mau berhenti, ya tidak meminjam sistem riba dan juga tidak meminjami dengan sistem riba. Allah melanjutkan, falahuma salaf, baginya apa-apa yang sudah lalu, yang sudah terjadi di belakang hari, ya, wa amruhu ilallah, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Imma mungkin akan diampuni, imma akan diberi balasan, ya. Tinggal tergantung seberapa keikhlasan orang tersebut ketika sudah meninggalkan riba. Tapi insya Allah kalau kita semuanya benar-benar bertaubat kepada Allah, ketika kita sudah pernah melakukan transaksi riba di masa lalu, insya Allah semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika kita sudah memahami ayat-ayat terkait haramnya riba. Akan tetapi ketika mereka sudah tahu, akan tetapi mereka tetap melaksanakan transaksi riba tersebut, maka Allah mengancam, waman ada, ya, barang siapa yang kembali melakukan transaksi riba setelah diberitahu oleh Allah bahwa itu adalah haram, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka mereka akan menjadi penghuni neraka yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jamaah rahimakumullah,
Allah tabarak wa ta'ala mengatur kehidupan manusia agar bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, agar kemakmuran bisa dirasakan oleh semua manusia, agar keadilan bisa dirasakan oleh semua manusia. Sistem ribawi adalah yang membuat orang kaya menjadi semakin kaya dan miskin semakin miskin. Gitu. Jamaah rahimakumullah, kenapa orang bisa terjerat kepada riba, hutang dengan ribawi? Apakah karena mereka kalau tidak hutang ribawi orang madang? Pertanyaannya seperti itu. Kira-kira menurut panjenengan? Tidak mboten nggih? Iya. Yang paling sering terjadi adalah karena mereka menginginkan sesuatu kebutuhan-kebutuhan yang sekunder, bukan primer. Memaksakan kehendak, keinginannya tinggi, ya, karena belum punya uang, maka jalan pintas dia hutang dengan cara riba. Sehingga ketika sudah terjerat hutang tersebut, dia susah untuk bangkit. Ya artinya apa? Gali lubang, tutup lubang. Salai sinten? Salai dewek. Ya, makanya dalam agama Islam berhutang boleh, akan tapi lebih mulia kalau kita tidak punya angger. Ya itu mulia kita tidak punya hutang. Ya kalau kita punya hutang, jangan punya hutang banyak. Ya tiap hari ada 2-3 orang ke rumah nyamper. Panjenengan harus umpetan ngisol kerembeng. Umpetan. Iya, ya hina akhirnya. Apalagi kalau ketemu dengan yang punya kita punya utang, ketemu rasanya kelicutan gitu. Ini sesuatu yang harus kita, ya, agama Islam tidaklah membuat kesulitan, akan tapi kadang-kadang kita sendiri yang membuat kehidupan kita menjadi sulit. Ya, kita punya keinginan yang tinggi padahal kita tidak atau belum mampu. Ya, ini yang membuat kadang-kadang seorang itu terjerumus kepada hutang yang mengandung riba. Gitu. Padahal itu diancam oleh Allah tabarak wa ta'ala agar supaya kita berhenti. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait riba. Yang pertama, dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Yang pertama akal riba, pemakan riba atau pelaku riba, yaitu rentenir atau dalam kita yang sering dirubah. Dahulu rentenir, sekarang namanya bank harian. Bedanya apa? Bedanya apa? Tidak ada bedanya. Harus tegas kita. Rentenir kalau bank harian sama. Pada bali lintah darat. Gini mbak, kita harus tegas hal-hal seperti ini. Ya, tidak mentolerir. Ya, sekali lagi, jangan mentolerir hal-hal yang sudah jelas-jelas. Ya, karena setan ini kadang memutarbalikkan perkataan agar supaya seolah-olah itu adalah baik. Contoh misalnya judi menjadi apa? Sumbangan sosial berhadiah. Dulu pernah ya ada SDSP, sumbangan apa ya? Sosial berhadiah. Padahal itu judi togel sama saja. Itu, tapi dirubah namanya menjadi
sumbangan. Ya. Panjenengan tahu bir? Bir tahu nggih? Bir tahu? Bir itu minuman khamr yang mengandung khamr. Padahal bir itu dalam bahasa Arab maknanya adalah kebaikan. Oh, setan yang mengajari itu. Ya, bir itu dalam bahasa Arab artinya kebaikan. Ya, itu. Ini setan, pekerjaannya setan. Pekerjaannya setan yang seolah-olah membungkus keburukan dengan kejelekan. Kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, Nabi kita itu melaknat pemakan riba, penyetor riba, ya, yang meminjam. Kalau pemakan riba berarti yang meminjamkan, penyetor riba berarti nasabahnya yang meminjam. Ya, lalu penulis transaksi riba, sekretarisnya, dan 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, semuanya sama dalam dosa, tidak ada bedanya. Ini yang harus kita tekankan. Yang harus kita senantiasa masukkan dalam diri kita. Kita hindari segala macam transaksi yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah tabarak wa ta'ala. Ingat, ya, faman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang kembali melakukan transaksi riba sesudah datang pelajaran kepadanya, maka dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya selagi dia tidak bertobat. Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah ketika beliau melakukan Mi'raj. Mi'raj itu adalah naik dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di atas langit yang ke-7. Di dalam perjalanannya beliau oleh Jibril dibawa jalan-jalan ngintip neraka, ya. Lalu beliau menceritakan, kami mendatangi sungai yang airnya merah seperti darah. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang berenang di dalamnya, dan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan batu banyak sekali. Lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu sembari membuka mulutnya. Dan orang yang mengumpulkan batu tadi akhirnya menyuapi batu ke dalam mulutnya. Orang yang berenang tersebut akhirnya pergi menjauh sambil berenang. Kemudian ia kembali lagi kepada orang-orang yang mengumpulkan batu. Setiap ia kembali, ia membuka mulutnya, lantas disuapi batu tersebut ke dalam mulutnya. Ini gambaran, ya. Lalu Nabi menyatakan, aku bertanya kepada keduanya, apa yang sedang mereka lakukan berdua? Mereka berdua berkata kepadaku, berangkatlah. Maka kami pun berangkat. Dalam lanjutan hadis tersebut dikatakan, adapun orang-orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapi batu, itulah pemakan riba. Hadis Bukhari. Ya. Diibaratkan, ya, siksa mereka besok di yaumul qiyamah seperti orang yang tenggelam di sungai darah. Ya, mungkin kenapa diistilahkan dengan lintah darat. Lintah kan kudu nang banyu nggih. Lintah pegawainya apa? Menghisap darah. Pemakan riba diibaratkan sama mereka menghisap darah manusia. Sehingga orang tersebut ketika dihisap darahnya, lama-kelamaan apa? Mati secara ekonomi. Ini maksudnya. Ya, di akhirat nanti orang-orang pemakan riba ini akan disiksa oleh Allah, ditenggelamkan ke dalam sungai darah.
Di sekelilingnya, di sekeliling sungai tersebut terdapat orang-orang yang siap dengan batu. Ketika sampai di ujung satunya, ya, mulutnya dibuka, dileboni watu. Ya, tidak boleh keluar dari sungai tersebut. Lalu dia berenang lagi ke tepian yang lain, sampai di tepi yang satunya juga sama seperti itu. Dibuka mulutnya, lalu dijejeli watu, begitu seterusnya. Naudzubillah. Kalau kita melihat, ya, ancaman-ancaman Allah terkait riba ini sangat-sangat keras. Ya, ada banyak sekali hadis-hadis Rasulullah terkait riba. Mengerikan, sebegitu mengerikan apa yang akan ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang ini. Akan tetapi memang membutuhkan keimanan, karena yang namanya dodolan duit itu legi nggih, gampang geleteng, gampang gelis gelis sugih, ya. Tapi panjenengan bisa berkaca dari kehidupan yang terjadi sekeliling kita. Bagaimana nasib orang-orang pemakan riba? Karena memang nanti di ayat-ayat berikutnya Allah mengancam orang-orang yang pemakan riba. Kita lanjutkan ayatnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah menghancurkan riba, ya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang tidak mau diberi pelajaran, menutupi kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan asim itu banyak melakukan dosa, sudah diberitahu, akan tapi mereka tetap menjalankan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Lalu pada ayat berikutnya Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang panjenengan miliki jika kalian semua adalah orang-orang yang beriman. Kalau mengaku beriman, tinggalkan, hilangkan sisa-sisa riba, transaksi riba, semuanya hilangkan. Ya, karena kalau tidak, kata Allah, fa illam taf'alu, pada ayat berikutnya, fa illam taf'alu fa'danu bi kharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak berhenti melakukan transaksi riba, maka Allah dan Rasulnya mengumumkan genderang perang kepada orang-orang yang pemakan riba ini. Ya, orang-orang yang melakukan transaksi riba akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Bentuknya seperti apa? Kita bisa lihat, ya, di masyarakat. Bagaimana nasib para pemakan riba? Itu masih besok di yaumul qiyamah digambarkan seperti tadi. Ya. Ini ancaman yang serius yang harus kita tanamkan kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak beriman, ya silahkan. Kalau tidak percaya, ya monggo, silahkan. Ya, jajal baik, ya. Gitu, ya. Karena ini semuanya dari Allah Taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan pasti benar dan pasti dampak-dampak buruknya akan kita rasakan secara instan, artinya akan langsung dirasakan oleh kita. Ya, baik dalam skala kecil maupun skala besar, tergantung. Ya, semakin dalam, semakin besar pengaruhnya, berarti semakin lintahnya semakin besar. Ya, semakin banyak dia menghutangkan kepada orang-orang, berarti semakin banyak orang yang sengsara.
Itu. Makanya siksanya, azabnya dari Allah juga berbeda-beda. Tergantung seberapa besar dia membuat kerusakan di dalam kehidupan masyarakat, tatanan masyarakat. Ya, riba ini tidak besar, tidak kecil. Sama saja semuanya kalau itu memberikan tambahan kepada hutang yang kita hutangkan kepada orang lain, itu namanya riba. Jemaah rahimakumullah, itu dulu. Nggih, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan karena masih lumayan panjang ya terkait riba ini. Ya, riba di dalam agama Islam, di dalam syariat agama Allah, ya, kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik kepada sama manusia. Jangan justru menjadi lintah darat yang menghisap darah-darah manusia sehingga mereka menjadi terpuruk secara ekonomi. Jemaah rahimakumullah, itu saja. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.